Halo semuanya, nama saya Andrian dengan NIM 43123010 Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas besar pengantar ekonomi makro yang diberikan oleh Bapak Syafrizal Chan dengan topik analisis indeks harga konsumen dan inflasi di DKI Jakarta tahun 2019 sampai 2023. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inflasi dan konsep dasar indeks harga konsumen. Yang pertama itu ada inflasi yang berarti suatu proses meningkatnya harga barang maupun jasa secara umum dan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya saya akan membahas pengertian indeks harga konsumen. Pengertian indeks harga konsumen ini yaitu indikator statistik yang mengukur rata-rata perubahan harga barang maupun jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga pada periode tertentu dibandingkan dengan periode dasarnya. Saya akan membahas tentang tingkatan inflasi yang terjadi di DKI Jakarta selama tahun 2019 sampai 2023. Bagaimana sih tingkat inflasi di DKI Jakarta selama periode 2019 sampai 2023 dan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan inflasi tersebut? Pada tahun 2019, DKI Jakarta relatif stabil dengan rata-rata inflasi tahunan sebesar 3%. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi pada tahun 2019, yaitu yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi yang moderat. Yang kedua, kebijakan moneter yang akomodatif. Yang ketiga, ada harga komoditas global yang stabil. Selanjutnya, pada tahun 2020, tingkatan inflasi di DKI Jakarta mengalami penurunan dengan rata-rata inflasi tahunan sebesar 2%. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan inflasi tersebut pada tahun 2020 yaitu yang pertama ada pandemi COVID-19 yang menyeluruh di seluruh dunia, yang menyebabkan penurunan permintaan dan penawaran barang dan jasa. Selanjutnya, yang kedua ada penurunan harga komoditas global. Terus yang ketiga ada kebijakan moneter yang sangat akomodatif. Selanjutnya, pada tahun 2021, inflasi di DKI Jakarta mengalami penurunan. Pada tahun 2020 sebesar 1,59%, tetapi pada tahun 2021 sebesar 1,53%. Faktor-faktor yang mempengaruhi tren inflasi pada tahun 2021 itu yang pertama adalah pemulihan ekonomi global. Yang kedua ada kenaikan harga komoditas global. Dan yang terakhir ada normalisasi kebijakan moneter. Selanjutnya, di tahun 2022, 2 tahun Indonesia dan seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Tren inflasi di DKI Jakarta mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2022 dengan rata-rata inflasi tahunan sebesar 4%. Sangat naik ya saudara dengan tingkatan inflasi tahun kemarin. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan inflasi pada tahun 2022 ini yang pertama ada invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan gangguan pada rantai pasokan energi dan pangan global. Itu yang sangat amat mempengaruhi inflasi ya, dikarenakan pemasokan dari Rusia itu sangat amat dikit. Yang kedua ada kenaikan harga bahan bakar secara global. Dan yang terakhir ada pelemahan nilai tukar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2023, tren inflasi di DKI Jakarta mengalami penurunan dari sebesar 4,21% menjadi 3,05% yang mengalami penurunan 1,16%. Hal tersebut tidak amat sangat mengganggu ya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tren inflasi pada tahun 2023. Yang pertama itu ada lanjutan perang di Ukraina seperti tahun 2022. Yang kedua ada kebijakan moneter yang mulai mengetat. Dan yang ketiga ada adanya upaya pemerintah untuk mengendalikan harga. Selanjutnya saya akan membahas tren indeks harga konsumen di Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019
2019, indeks harga konsumennya itu sebesar 103,42 dari 2018 sama dengan 100. Angka ini meningkat 2,72% dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun 2018. Dan selanjutnya pada tahun 2020, indeks harga konsumen tahun 2020 sebesar 105,63. 2018 sama dengan 100. Terjadi peningkatan 2,19% dibandingkan tahun 2019. Kenaikan indeks harga konsumen lebih rendah dibanding tahun sebelumnya akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebar luas di seluruh dunia. Dan selanjutnya pada tahun 2021, indeks harga konsumennya itu sebesar 108,08. 2018 sama dengan 100. Kenaikan ini sebesar 2,29% dibandingkan tahun 2020 seiring mulainya pemulihan aktivitas ekonomi. Selanjutnya pada tahun 2022, indeks harga konsumen tahun 2022 ini sebesar 112,54. 2018 sama dengan 100. Mengalami kenaikan cukup tinggi 4,16% dibandingkan tahun 2021. Kenaikan ini didorong oleh lonjakan harga pangan dan energi yang disebabkan oleh perang antara Rusia dan Ukraina. Tahun 2023, indeks harga konsumen sudah mencapai 114,14. 2018 sama dengan 100. Jika dibandingkan dengan Maret 2022, terjadi kenaikan 4,97%. Tren kenaikan harga konsumen ini masih cukup tinggi di tahun 2023. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tren indeks harga konsumen dari tahun 2019 sampai tahun 2023 cenderung meningkat setiap tahunnya, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023 akibat tingginya inflasi. Namun secara umum, kenaikan indeks harga konsumen dapat terkendali di bawah 5% setiap tahunnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan antara inflasi dan indeks harga konsumen. Yang pertama itu apa sih hubungannya? Ada indeks harga konsumen digunakan untuk menghitung tingkat inflasi. Tingkat inflasi ini dihitung dengan membandingkan indeks harga konsumen pada periode tertentu dengan indeks harga konsumen pada periode sebelumnya. Yang kedua itu ada semakin tinggi indeks harga konsumen, semakin tinggi pula tingkat inflasinya. Yang ketiga ada indeks harga konsumen memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang perubahan harga barang maupun jasa dibandingkan dengan hanya fokus pada satu atau dua barang tertentu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak dari inflasi terhadap kehidupan bermasyarakat. Di sini sudah ada narasumber saya yang bernama Eka Suhendra. Oke, Bapak Saudara Eka, apa pekerjaan saudara? Pekerjaan saya sekarang adalah staf di divisi keuangan, khususnya di bagian penagihan piutang Di perusahaan? di perusahaan PT Cibadak Indah Sari Farm. Oke, untuk gaji saudara berapa? Gaji saya di 5 jutaan, UMR atau di bawahnya? lebih sedikit di atas UMR. Lebih di UMR Jakarta. Ya, UMR Jakarta. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang inflasi ya Pak. Jadi gimana sih pengaruh inflasi terhadap pegawai yang gajinya tuh di rata-rata UMR? Sebenarnya kalau dari saya sendiri sih itu masih aman-aman aja ya Pak, karena saya masih single jatuhnya. Masih belum ada kebutuhan tambahan. Belum ada tanggungan dan kebutuhan lain-lain yang ibaratnya bisa memberatkan dari penghasilan saya seperti itu. Oke, selanjutnya itu kayak kebutuhan apa sih yang paling terpengaruhi oleh inflasi tersebut? Kebutuhan yang paling terpengaruh itu bisa di tempat tinggal kayak kos-kosan, Biaya hidup ya. selanjutnya bisa di bahan bakar bensin kalau kita naik kendaraan pribadi ke kantor, transportasi. Ada Kalau lagi? makanan sih bisa diakalin ya Pak, dengan makan warteg atau makan yang murah seperti itu. Alternatif lainnya. Alternatif. Oke, terus selanjutnya bagaimana Anda menyesuaikan gaji Anda terhadap pengaruh inflasi ini? Kalau dari saya sendiri sih membagi ke pos-pos pengeluaran ya Pak. Jadi misalnya untuk uang bensin 1 bulan sudah ditetapkan berapa,
untuk uang makan sudah dibagi berapa, Udah ada pencatatannya ya. sudah ada pembagiannya seperti Bagian. itu. Terus yang terakhir tuh apa harapan Anda untuk mengendalikan inflasi tersebut? Harapan saya sih untuk mengendalikan inflasi dari pemerintahnya ya Pak. Oh, dari Untuk pemerintah. ya biasanya kan pemerintah mencetak uang, ada kebijakan pribadi untuk mencetak uang gitu. Kayak pemerintah bisa, negara ini bisa dengan mudah kapan saja mencetak uang. Nah, dengan adanya percetakan uang itu otomatis terjadi perbedaan supply dan demand kan Pak. Iya. Jadi uang yang beredar di masyarakat kan berpengaruh pada daya konsumsi masyarakat. Nah, semakin tinggi daya konsumsinya, otomatis barang yang tersedia di pasar kan Semakin menipis. semakin menipis dan membuat harga rupiah itu melemah dan membuat inflasi karena bahan kebutuhan pokoknya langka seperti itu kira-kira. Permintaannya lebih banyak daripada penawarannya. Betul. Oke. Terima kasih atas wawancara pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat wawancara tersebut. Terima kasih. Berdasarkan data inflasi dan indeks harga konsumen DKI Jakarta pada periode 2019 sampai 2023 yang tersedia dalam basis data yang saya kumpulkan, berikut ini merupakan kesimpulan yang dapat saya berikan dan saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada inflasi DKI Jakarta pada periode tersebut cukup terkendali dan cenderung menurun setiap tahunnya. Dengan rata-rata inflasi tahunannya itu sebesar di bawah 3%. Selanjutnya, yang kedua ada indeks harga konsumen di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencerminkan naiknya harga-harga barang maupun jasa secara umum. Dan yang ketiga, ada komponen indeks harga konsumen yang memberikan andil cukup besar terhadap inflasi itu adalah kelompok makanan, transportasi, serta pendidikan. Dan yang keempat, sejak tahun 2021, inflasi di DKI Jakarta itu kembali stabil atau terjaga tingkatan inflasinya, yaitu sebesar di bawah 2%. Dengan seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dan yang terakhir itu adalah secara umum, inflasi dan indeks harga konsumen di DKI Jakarta pada periode tersebut masih dalam batas yang wajar dan terkendali oleh pemerintah melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Namun, kita harus menjaga tingkatan inflasi tersebut agar pasokan harga atau kenaikan harga yang terjadi itu tidak sangat jomplang lah, tidak sangat amat meningkat. Karena inflasi dan indeks harga konsumen ini saling berketerkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sekian dan terima kasih.